melihatkan payslip gaji ke mereka supaya memotivasi ini yang sebenarnya di sana bukan seperti yang orang pikirkan gitu. Lu pernah kena marah verbal abuse kan waktu itu gimana sampai lu nangis-nangis Bombay? Titik waktu saya kehilangan semuanya. Ada dompet, paspor, handphone, duit semuanya. Nah itu ya sedih guys. Nah Iwan, roadmap apa yang udah Iwan siapkan untuk PR nanti? Mau kan ini puluhan tahun ke depan nih. Berkontribusi dengan ekonomi Padang atau Indonesia juga salah satunya. Karena banyak manfaat bagi anak, terutama ada Medicare-nya juga untuk sekolahnya gratis dari SD sampai SMA. Kalau seandainya nggak punya biaya untuk lanjut studi, nanti negara juga akan pinjamkan uang untuk biaya kuliahnya sampai S3. Nanti si anak akan mencicil. Begitu banyak benefit yang dirasakan oleh PR di Australia. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus madam juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Well, nah Iwan kan juga pasti memberikan motivasi kepada Cynthia ya untuk berangkat ke Australia. Nah itu motivasi apa yang diberikan kepada IA waktu itu Iwan? Yang pertama waktu pulang yang pertama, lalu saya kumpul dengan Cynthia dan teman-teman lain. Sempat melihatkan payslip gaji ke mereka supaya memotivasi ini yang sebenarnya di sana bukan seperti yang orang pikirkan gitu. Terus kan banyak dulu bang isunya kayak kita TKI, kita kerja, tapi nyatanya tidak. Kita itu bekerja hospitality juga, mampu bisa menyeimbangi orang-orang asli sana ya. Dan setelah itu mereka rutin kontak begitu saya balik ke Melbourne lagi. Rutin kontak, teleponan, sampai bikin grup ya dulu supaya bisa belajar. Lalu saya kasih buku-buku waktu belajar di Time. Biar supaya mereka itu tidak memulai langsung dengan membayar dulu. Tapi mereka sudah tahu basicnya. Lalu mereka datang ke Time, ada 5 orang ya. Dan pada saat itu saya mulai berpikir kalau mereka serius ketika mereka sudah di tahap kedua. Udah ikut IELTS preparation karena dari segi biaya itu tidak murah dulu ya bang, dan mereka mau mengeluarkan uang mereka untuk belajar dengan yang total yang tidak murah itu. Dan setelah itu yang kedua mereka berani untuk berhenti, resign dari pekerjaan intinya masing-masing. Seperti dulu ada Alvindo, dulu alumni sini juga, ada IA juga, ya Dewang, Kak Yulia, mereka itu semuanya benar-benar mengeluarkan semua gajinya ke sini dan tabungannya. Mereka habis-habisan kok bang. Sempat bercerita gimana lagi. Ya balik lagi dengan saya datang ke sini dulu bertarung. Saya suruh mereka untuk bertarung juga. Silakan meminjam uang. Kalian bakal bisa membayar dalam waktu sebulan. Kenapa saya berani? Karena saya sudah melewati itu. Bahkan uang lebih banyak dari mereka. Ya, akhirnya mereka melakukan hal yang sama dan alhamdulillah sekarang masih di sana. Iya, karena WAV itu ya ada uang visanya, ada tiket ke Australia, ada bank referensi juga. Nah, waktu itu ya gimana? Waktu itu kayaknya udah agak berbeda sedikit ya bang, persyaratan dari yang sekarang. Kalau dulu tuh biaya IELTS, terus visa, medical check up, akomodasi di Jakarta karena nggak bisa kan. Kalau sekarang udah enak di sini udah bisa ujian gitu kan. Kalau kita waktu itu ke Jakarta belum lagi akomodasi, MCU dan lain-lain. And in total 30 jutaan ya, 30 jutaan waktu itu. Lumayan lah ya duitnya ya. Oke, kita bicara soal pahitnya lu selama di Australia. Lu pernah kena marah verbal abuse kan waktu itu? Itu gimana sampai lu nangis-nangis Bombay?
Bener, iya itu sedih banget loh teman-teman. Ntar diedit bikin caption nangis ya. Waktu itu sampai di Australia, walaupun punya ya Ayang Bebek nih ya gitu loh ya. Balik lagi kata Ayang Bebek, lu struggle sendiri ya. Dari awal berangkat kita udah bikin kesepakatan gitu loh. Karena memang waktu itu aku bukannya nggak mau bantu kamu, tapi kamu coba sendiri gitu loh. Karena dia tahu juga gue anak sendiri, takutnya nanti nggak bisa apa-apa di situ. Kan nggak mungkin ketergantungan ya bang, kan ada benernya juga gitu loh. Nyampe di situ, for your information saya jobless tuh hampir 3 weeks. 3 weeks. 3 minggu jobless ya teman-teman ya. Tapi lu bantuin gue kan lempar koran. Bantuin, iya tapi gue bantuin. Waktu hari pertama datang, tahu-tahu Mr. Melky ask me to do something. Tiba-tiba bilang, nanti lu tidur, malamnya nyampe di rumah Bang Melky, tidur, habis tidur jam 3 pagi dibangunin. Bangun, ngoran gitu. Terus kerjaan koran sama Melky langsung. Jackpot, duar gitu langsung muntah. Karena waktu itu musim dingin ya bang ya. Musim dingin banget, kerja pagi, habis itu baru lanjut lagi. Door to door, ngasih resume. Terus bilang ke dia, butuh kerjaan nggak? Butuh kerjaan. Tapi yang pasti diincar pertama restoran Indo waktu itu, masih ingat banget. Sampailah pada titik waktu saya kehilangan semuanya. Kehilangan dompet. Ternyata nggak di Indonesia aja yang ada maling guys. Di sana juga ada waktu itu. Mungkin karena adanya kesempatan kan gitu. Waktu itu terakhir nyari kerjaan restoran Padang bang. Udah capek muter-muter, udah lihat map, udah drop satu-satu toko. Yang terakhir banget itu justru bikin saking senengnya sebenarnya. Saking senengnya tuh tiba-tiba bikin tas bisa lepas dari tangan. Sebenarnya nggak jauh gitu loh. Pas say hello tuh temen yang baru datang, jadi cuma say hi gitu. Tahu-tahu tasnya hilang. Nah dalamnya ada dompet, paspor, handphone, duit semuanya. Nah itu ya sedih guys gitu lah. Suka dukanya sih itu, soalnya itu untuk di awal ya bang ya, karena waktu itu nggak bawa uang duit banyak juga, jadi modalnya dikit juga, jadi sedih banget waktu itu. Dan harus urus paspor lagi, handphone untung masih ada BlackBerry, apa namanya BlackBerry waktu itu ya, BlackBerry lah pokoknya, untung masih ada BlackBerry sama Mikey untuk card transportation di situ ada itu. Oh yaudah, dengan ini aja aku bisa. Waktu itu tekadnya dengan card ini aja, card transportasi ini aku udah bisa jalan kok untuk cari kerjaan gitu loh. Nanti dapat kerjaan udah ada duit lagi, baru tabung lagi, beli lagi yang lain pasti bisa gitu kan. Tapi balik lagi kan paspornya? Balik 6 bulan setelah itu. Nah ini positifnya juga dari Australia. Balik lagi semua dokumen saya kecuali tas ya, tas sama cash. Yang lainnya sampai dompet, sampai yang lain-lainnya balik, dikirimin. Mungkin ada yang ketemu, terus ngelihat paspor di dalamnya, terus ngelihat alamat. Kebetulan waktu itu alamatnya karena baru datang belum ada alamatnya Iwan, dibalikin ke Iwan, dikabarin dari Melbourne. Waktu itu saya masih di Alice Spring ya untuk second year. Wow, jadi ada memang ya beberapa student WHV ya kehilangan tapi balik lagi. Ya kalau sini kehilangan ya hilang aja. Aduh, ya. Oke, nah ini perjalanan udah hampir 8 tahun buat Iwan dan Ia sempat pulang ke Indonesia 2019. Waktu itu mau lahiran ya. Sayangnya waktu dia nggak konsul dengan saya. Kalau dia konsul dengan saya, tentu dia anaknya made in Australia, tapi born-nya in Indonesia. Karena waktu hamil 4 bulan ya balik Indo ya. 5 bulan, 20 week. Jadi Rafka akan kembali ke kampung halamannya ke Brisbane ya. Iya. Ya. Oke. Nah, Iwan, roadmap apa yang udah Iwan siapkan untuk PR nanti? Mau kan ini puluhan tahun ke depan nih. Yang pertama, anaknya dulu sekolah di sana. Insya Allah mungkin kita tidak diberatkan dengan biaya. Mereka akan membantu sedikitnya untuk biaya anak. Dan perkembangan anak juga bagus di sana menurut saya ya bang. Begitu sudah tinggal di sana, bahkan anak-anak kecil yang umur 6 tahun belum mengetahui pelajaran matematik dan lain-lain, mereka terlebih dahulu diajarkan basic. Nah itu salah satunya, saya juga mau anak saya di sana. Terus yang kedua ya investasi, karena pastilah ingin berkontribusi dengan ekonomi Padang atau Indonesia juga salah satunya. Terus yang ketiga ya kalau bisa bawa keluarga tinggal di sana. Tidak hanya keluarga saya, mungkin yang lain juga bisa.
begitu sudah cukup settle di sana, dengan mulai dari saya dulu, sekarang bertiga, mungkin bisa jadi berlima, berenam, dan semuanya, untuk bisa at least menikmati tinggal di Australia. Walaupun mereka kan balik lagi pribadi masing-masing, ada yang nggak suka di luar negeri, tapi at least saya bisa bawa mereka dulu untuk tinggal di sana. Ya. Kalau IA, apa sih sebagai partnernya Iwan? Kalau sebagai partner ya ngikutin ya kemana suami, karena udah ngerasain kan pisahnya karena corona efek gitu. Jadi sekarang ya udah yang terbaik, yang penting kumpul. Ya udah gitu aja sih Bang. Ya karena banyak manfaat bagi anak, terutama ada Medicare-nya juga untuk sekolahnya gratis dari SD sampai SMA. Kalau seandainya nggak punya biaya untuk lanjut studi, nanti negara juga akan pinjamkan uang untuk biaya kuliahnya sampai S3. Nanti si anak akan mencicil. Begitu banyak benefit yang dirasakan oleh berbagai macam PR di Australia. Karena itulah menjadi incaran. Tapi tetap akan berkontribusi kepada ekonomi di Sumatera Barat. Tentunya investasi juga di sini ya. Pulang-pulang nanti ada kepikir nggak gue tuanya di Indonesia deh gitu loh. Pasti Bang. Sampai kadang kalau ngobrol sama Iwan, amit-amit ya, mati maunya di sini gitu. Mati maunya di tanah Indo loh gitu loh. Maksudnya kan di situ nanti ya sedihlah sendiri. Ya. Ya, sejauh-jauh Bangau terbang pulangnya ke Kubangan Jua ya. Sejauh-jauh Anda merantau masih akan ada tempat pulang, yaitu kampung halaman dan keluarga tentunya. Well, luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini dengan program Apa Kata Mereka bersama Gold Couples antara Iwan dan Cynthia atau IA yang sudah berjuang kurang lebih 8 tahun dalam mengejar yang namanya permanent resident. Sekarang Rafka usia 3 tahun dan segera akan berangkat. Gimana perasaanmu nanti terbang naik pesawat? Iya. Enak? Happy? Iya. Iya? Iya. Iya? Dan I'm happy. Iya. pakai pesawat apa nanti? Tak ada udah. Garuda. Oke, Garuda Indonesia ya. Oke. Ya. Just say, I'm happy. 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 Nanti omanya tinggal sama siapa? Sama aku. Sama Rafka. Omanya belum diajak. Gimana tuh? Iya. Iya. Ya, ini Apa Kata Mereka pertama edisi keluarga yang ada anak, yang ada istri, ada suami itu di Australia bersama-sama waktu itu dengan saya di Clayton ya, dan juga di Melbourne. Akhirnya mereka hijrah ke Brisbane dan di situ ada The University of Queensland. Nanti titip ya anak-anak time yang di sana. Ada tutor-tutor time yang akan sekolah juga di The University of Queensland. Oke Iwan, sudah sekian tahun berkenalan dengan saya pribadi dan Miss Tilly tentunya, dan juga Time Language Center. Tentu ada nih hal-hal yang berkesan buat Iwan. Boleh di-spill nggak sehingga orang makin percaya dengan Time ceritanya? Oh jelas, dari awal support dari Kak Tilly dan Bang Melki itu sangat berpengaruh. Dari mulai belajar dulu face to face ya, ada kelas 1 orang dengan Kak Tilly, habis itu ada membantu dengan simulasi IELTS, jadi kita bisa tahu berapakah nilai IELTS kita sekarang dan apakah udah pantas belum untuk lanjut. Dan konsultasi sangat bagus di Time Language Center. Ya makanya alumninya makin banyak nih sekarang. Alumni makin banyak, calonnya juga makin banyak yang mau berangkat. Karena yang tadi hasil dari awalnya itu sistemnya udah menurun ke belakangnya. Dari awal didirikan dengan Bang Melki dan Kak Tilly sampai staff yang sekarang pengajarnya kayaknya makin profesional. Oke, kalau IA nih sebagai mama rempong lu ntar bawa anak ke Australia ya. Apa yang lu rasakan sejak masuk Time sampai sekarang itu? Time itu seperti apa sih di mata seorang Cynthia Alfionita? Menyenangkan, karena memang waktu itu nggak seramai sekarang ya Bang ya, dan tempatnya pun juga nggak kayak gini dulu kan gitu, berbeda gitu. Cuma suasananya hangat dan itu mereka penuh dengan support. Jadi kayak yang IELTS-nya kamu berapa dulu? 2,5. Saya 3. Lebih dikit ya, setengah. Jadi agak pede waktu itu, aku 3 loh gitu loh. Kamu 2,5, aku 3 gitu loh. Nah dari 3 itu waktu itu yang tutor-tutor di sini kan yang nggak banyak sih, tapi mereka kayak ayo gitu loh. Maksudnya kayak nggak, sekarang sebagian ada yang berpikir kayak
masih sedikit mendiskriminasi gitu ya. Lu masih rendah nilainya. Tapi di sini enggak loh, maksudnya kayak ngajak gitu. Dan suasananya sangat kondusif, itu sih yang bikin lebih enak di sini. Terutama Pak Melki gitu loh. Kayaknya hanya gue yang bisa panggil lu gue gitu. Yang lainnya pasti pada Bang Melki, dan ya itu agak Pak Bos gitu ya. Kayaknya cuma saya yang bisa manggil beliau lu gua gitu loh. Lu bang, gimana sih bang gitu. Jadi itu bikin lebih comfort gitu loh. Jadi kan segala sesuatu kalau dikerjain apapun itu, kalau udah feel comfort dan suka, itu pasti udah ada hasilnya insya Allah. Okay. Well, thank you so much ya pujiannya, Masya Allah Tabarakallah. Semoga bisa terus memberikan manfaat kepada generasi muda Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Ya kalau bisa dikata Alhamdulillah udah ratusan ya kalian anak WHV ya. Dan kalau kita kali aja 200 juta setahun itu udah berapa M uang masuk ke Sumatera Barat. Nah ini barangkali menjadi solusi bagi pengangguran di Sumatera Barat yang tinggi ya. Angka pengangguran di Kota Padang tuh 19,65% tuh menganggur di Kota Padang. Ya tinggi. Nah WHV salah satu pilihan untuk mereka untuk meningkatkan mengurangi angka pengangguran. Oke, buat anak muda yang masih malas belajar bahasa Inggris, pesan Iwan apa sih? Jangan buang waktu aja, karena begitu saya di sana, alhamdulillah saya mungkin dengan umur yang masih agak sedikit muda begitu sampai di sana, tapi beberapa teman saya ada yang sudah bahkan lebih 30, bahkan kurang dari 30. Namun mereka masih kayak wah terlambat ya. Jangankan kalian, saya aja yang waktu itu umur 20-an 22 masih bilang terlambat. Berarti waktu kalian itu udah lebih banyak terbuang daripada saya gitu. Taruh seperti saya sekarang dapat PR setelah 8 tahun, 9 tahun. Bayangkan kalau saya berangkat umur 30. Tidak menikmati untuk sekarang ya. Jadi ya jangan buang waktu aja. Karena dapat WHV duluan, setelah itu kalian bisa mau kuliah, mau apa ya bang, investasi. Ya manfaatilah program pemerintah ya. Ya. Iya, jadi jangan buang-buang waktumu ya. Time Language Center is time to build our future ya. Maka time itu namanya time, di arti lain namanya time ya. Iya, yang mana mau kemana? Yang ke sini, ke South Africa. Ya. Oke, Cynthia Alfionita, IA, lo apa sih memesan buat anak muda yang malas belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris tuh penting buat ke semuanya. Itu sih kayaknya tiangnya tuh buat bahasa Inggris gitu loh. Apalagi kalau Australia butuhnya bahasa Inggris, dan sebentar lagi kalau misalnya ekonominya udah internasional gitu, apa-apa internasional pasti akan butuh bahasa Inggris. Dan gue pribadi menyesal baru umur sekian baru belajar bahasa Inggris gitu. Padahal sebenarnya juga suka untuk nonton-nonton kayak gitu, suka, tapi rasanya terlambat gitu loh. Dan pesan-pesannya jangan males. Kalau tadinya mau jawab yang di sebelah udah dijawab sama Bapak gitu kan. Jangan males dan hargai waktu. Udah itu aja. Oke, kembali ke Australia insya Allah tanggal 15 landing di Gold Coast. And then makanan apa sih yang lu kangen banget sejak 2019 gak lu cicipin di Australia? Pastinya itu beef ya. Australia beef gitu loh, rib atau makanan pho Vietnamese. Wah, itu walaupun udah di sini mau nyari di mana, wah bang, kayaknya itu hal pertama udah sampai ke Pak Su, saya bilang nanti nyampe di situ bawa saya ke situ ya gitu. Udah kangen banget makanya, iya. Udah ngidam bertahun-tahun ya gara-gara corona nggak bisa balik ke Australia, dan IA akhirnya terpisah jarak, ruang dan waktu. Oke, jadi semua orang pasti memiliki makanan kesukaannya. Kalau kayak saya suka yang namanya salad dressing ya, French salad dressing. Kemarin dibawain lagi yang apa tuh yang untuk salad itu yang mayonnaise-nya dibawain lagi sama Iwan. Pokoknya kalau yang mau bawain saya lole nih ya. Yang pertama itu diterima ya. Nyarinya gampang kok. Harganya juga cheap banget ya. Harganya gimana? Ya, di Coles ada kok, gampang, cuma $2 Pak Melki maunya. Ya ntar gue minta bawain Hermes gimana coba? Ribet kan? Pajaknya gede. Kremes ya. Ya kalau mau bawain gue oleh-oleh boleh, nama minty yang pertama ya, Victorian tea itu saya suka banget. Yang kedua adalah mayonnaise. Apa coleslaw ya? Apa istilahnya? Coleslaw, abis itu salad dressingnya itu yang apa? Thousand Island. Yeah. Thousand Island is my favorite one.
Satu lagi ini yang apa namanya, yang herbs, yang garlic, apa yang black pepper, and I such love that so much. Okay, well thank you very much. Kita doakan semoga goal couples Iwan dan Ia ini berhasil di Australia dan segera granted visa permanent residentnya sehingga bisa ngebawa orang searu ya dan sekerinci. Orang Kerinci kan, orang kayu, dia ini orang Kerinci bisa bertolak ke Australia sehingga hidup enak dan bahagia di Australia. Tentunya jangan lupa ngirim dolarnya ke kampung halaman ya. Well, thank you so much for watching. Apa kata mereka kali ini? Saya belajar banyak bahwa konsistensi dari Iwan memperjuangkan sepahit apapun itu, seberat apapun itu, namun saat gua udah melangkah, never come back ya. Betul? Kalau iya, Cynthia Elvenita itu juga semangat mensupport bebeknya. Dan satu lagi nih, yang generation Iwan Junior yang juga akan bertolak. Semoga sehat selalu, stay safe di sana. Jangan lupa berkirim kabar ke Indonesia. Jangan lupa endorse time nanti di sana ya. Jangan lupa selalu dan itu saja karena Ia sudah lama di sini dan juga memberikan banyak kontribusi kepada anak-anak muda Sumatera Barat yang hadir beberapa seminar yang pernah diajakin, dan juga ada juniornya yang terinspirasi sekarang sudah menikmati apa yang Ia ceritakan selama di Australia dengan program Work and Holiday Visa. Well, thank you so much. Thank you Arafka. Ya, and then see you in Brisbane ya, insya Allah ya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka Oke, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka berikutnya dengan bintang-bintang tamu yang luar biasa. Dari Time Language Center, it's time to build our future with Time Language Center. Bye for now.